Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinhat, NIM E2018-2227, kelas S5, mata kuliah Produk Halal. Di sini saya akan menjelaskan tentang halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan. Sebelum menjelaskan tentang halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan, setidaknya kita harus tahu apa itu halal dan haram. Istilah halal dalam Al-Quran berarti yang dibolehkan. Menurut Al-Jurjani, kata halal berasal dari kata al-halu yang berarti terbuka, al-fat. Secara istilah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja'far Al-Tabari, pada tahun 224 Hijriah sampai 310 Hijriah, kata halal berarti terlepas atau terbebas. Muhammad Ibnu Ali Al-Sawqani berpendapat dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Dan haram sendiri merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang mana apabila kita mengerjakannya itu mendapatkan dosa, dan bila tidak dikerjakan, maka kita tidak mendapatkan siksa. Halal dan haram dalam kajian kesehatan, seperti dalam firman Allah pada surat Al-An'am ayat 145 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yufi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahman khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, dari yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, maksudnya ayat ini, apabila kita boleh makan bangkai dan sebagainya yang setelah disebutkan tadi itu, apabila kita dalam keadaan darurat. Seperti apa? Semisal kita berada di hutan, kita kelaparan, tidak makan 3 hari atau 5 hari. Apabila kita tidak memakan bangkai babi atau makan daging babi, maka kita bisa mati. Maka hukumnya kita tidak apa-apa untuk memakan daging tersebut. Syekh Al-Utsaimin berkata, tidak halal sesuatu yang najis seperti bangkai dan darah. Tidak halal pula sesuatu yang di dalamnya terdapat bahaya seperti racun dan yang semisalnya dengannya. Halal dan haram dalam kajian fikih. Halal dan haram dalam kajian fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengertian ini, ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal haram sesuatu hanyalah Allah melalui Rasul-Nya, yaitu selain bangkai darah yang tercurah dan daging babi adalah halal. Jika ada seseorang yang mengharamkannya, maka itu kedustaan yang salah. Jadi, suatu menentukan halal haram itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah yang bisa menentukan barang itu halal atau haram gitu. Yang sudah dijelaskan dan tercantum di dalam Al-Quran. Halal dan haram dalam kajian tasawuf. Sebenarnya banyak yang akan dibahas dalam kajian tasawuf, tapi saya akan membahas tentang 4 poin saja. Yang pertama, halal dan haram dalam tasawuf adalah sebagai sikap warok, menjaga diri dari yang haram dan yang halal. Jadi kita tuh mempunyai kewajiban untuk menjaga diri kita untuk tidak memakan barang yang haram. Gitu. Yang kedua, sikap warok bagi umat Islam adalah menjaga diri dari makanan subhat, suatu yang masih samar. Yang subhat saja itu kita harus menjaga diri untuk menjauhinya, apalagi yang haram. Maka kita harus benar-benar menjauhinya. Yang ketiga, sikap warok bagi orang yang bertakwa adalah menjaga diri dari makanan halal yang mengkhawatirkan haram. Maksudnya gimana? Menjaga diri dari makanan halal yang mengkhawatirkan haram. Sebenarnya kita tahu bahwa makanan itu adalah halal, seperti contohnya daging ayam. Daging ayam itu halal untuk kita makan. Akan tapi apabila proses penyembelihannya tidak menyebutkan nama Allah, maka daging ayam tersebut haram. Yang ketiga, sikap bagi orang yang awam adalah mencegah diri dari yang haram secara lahir. Jadi orang awam itu harus benar-benar bisa menjaga dirinya untuk tidak makan barang yang haram.
Selanjutnya saya akan bahas tentang halal dan haram dalam kajian tafsir. Halal haram dalam kajian tafsir diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Di lain surat, Allah juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat ketiga yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lah, jadi kita pada ayat ini, apabila kita karena terpaksa, misal ada kita disekap atau diculik oleh orang kafir, terus kita dikasih makanan daging anjing atau daging babi gitu, dan kita diancam apabila kita tidak memakannya maka saya bunuh. Nah, jadi hal tersebut kan dalam keadaan darurat, maka tidak apa-apa kita makan daging tersebut gitu, karena yang penting adalah nyawa kita sebenarnya ya. Dan Allah juga maha tahu dan maha penyayang dan maha pengampun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.